yang mau saya bincangkan adalah tren ini sedih sih ya sebenarnya, tapi saya rasa kita harus bahas tren bunuh diri Oh, yang di di Makau. Lisboa itu. Ada beberapa kan sudah kan, yang di Lisboa yang di seberangnya ya, Iya, di iya, iya. bangunan mall baru namanya Iya, iya. Treasure Island Mall. Island Mall. Iya, itu masuk video kan, udah lihat Masuk. videonya ya. Aku lihat di videonya. Ya itu orang dari dataran Tiongkok ya, dia loncat dan Kayaknya berapa hari ini banyak orang banyak sekali, loncat bunuh diri. banyak sekali. Ada satu orang Filipin baru satu hari sebelum yang di Lisboa itu di Taipa. Ya, dia loncat bunuh diri, masih muda, umur 33 tahun. Lalu kalau nggak salah setelah yang di Lisboa itu kemarin ada satu lagi gitu loh, bunuh diri. Perempuan saya baca beritanya di koran Cina ya, tapi saya translate, bunuh diri di hotel, di salah satu hotel di Kotai. Pak Johnson sempat baca nggak? Nah, ini baru kalau nggak tadi malam tadi pagi saya lupa. Bunuh diri di dalam hotel. Lalu tadi sore banget ya, saya baca lagi satu baru, laki-laki loncat juga dari gedung di Makau gitu loh. Jadi mungkin beritanya akan masuk besok gitu ya. Jadi ini tren baru-baru ini ya. Ya pertama-tama ya, kalau saya, karena saya orang Nasrani ya, dan saya sangat percaya dengan doa gitu ya. Jadi kalau buat saya pertama ini juga merupakan peperangan roh gitu ya, karena kita melihat negara seperti South Korea itu biasanya sudah dipicu, mulai akhirnya berkelanjutan tuh korban bunuh diri sana sini gitu ya. Nah ini kalau buat kami sih yang Nasrani, kami akan tolak ya, kami patahkan, tidak mau, kami tolak dari Makau karena ini tidak baik sama sekali. Nah itu dari sisi religi lah seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa berbicara cuma dari sisi religi, Pak Johnson. Harus ada holistiknya. Holistik itu artinya kita harus menjangkau orang-orang ini ya. Kita harus mawas diri, lihat orang-orang sekitar kita, karena memang kita tinggal di era yang bikin stres, Pak Johnson. Hilang kerjaan, belum lockdown loh. Lockdown makin stres lu ntar lo, ya kan? Terus orang tua stres karena anak-anaknya berantakan lah, amburadul gitu, karena sekolah nanti di cancel, ntar di cancel seperti itu ya kan. Ini eranya bikin stres memang, saya tahu sekali gitu. Jadi mari kita mawas diri, Pak Johnson. Maksudnya lihat teman-teman di sekeliling kita, mungkin ada yang mulai depresi, atau stres atau gimana gitu ya. Kita harus jangkau orang-orang ini, karena kita seringkali nggak tahu ya. Yang saya sebut tadi, seorang Filipin yang bunuh diri, saya kaget karena itu sudah mulai beredar di kalangan teman-teman Filipin saya. Saya cuma denger doang gitu, aduh kesian masih muda. Ternyata dia punya acara funeral tuh malam ini, Pak Johnson. Punya apa? Funeralnya. Jadi acara ibadah pemakamannya itu malam ini diadain, malam ini. Dan saya baru beberapa hari yang lalu baru mendapati ternyata lewat Facebook saya, yang meninggal itu adalah teman saya sendiri, yang sudah lama saya nggak ketemu. Gitu. Jadi, dan saya sangat kaget karena saya nggak tahu dia mengalami krisis kehidupan yang begitu luar biasa gitu ya, Pak Johnson. Jadi hal bunuh diri ini adalah hal yang ini merupakan racun pertama-tama. Jadi kita juga harus hati-hati kalau kita berbicara tentang bunuh diri. Jangan ngobrol sama orang yang suka depresi, Pak Johnson. Jangan gitu. Tapi sesama teman-teman yang mungkin lebih dewasa dan bisa mencerna ya, kita bisa bicarakan ini, dan untuk mendorong kita untuk menjangkau orang-orang yang rada stres atau gimana gitu, Pak Johnson. Karena apalagi stres dalam arti bukan stres gila ya. Stres gila tuh masih belum tentu bunuh diri loh. Stres bener-bener depresi, kepikiran, frustasi, hilang harapan gitu loh. Ini yang justru harus dijangkau gitu, karena seringkali orang-orang seperti ini nggak ketahuan loh, Pak Johnson. Dia mukanya senyum-senyum segala macam, ternyata besokan kita cuman dengar doang bahwa dia bunuh diri, gantung diri lah, loncat dan lain sebagainya. Selain daripada teman saya ini, saya pun di beberapa bulan yang lalu, mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu saja, saya juga baru kehilangan satu teman lagi, juga masih muda, juga bunuh diri dengan menggantung diri gitu ya. Dan saya juga sangat kaget karena saya nggak mengira dia melewati krisis kehidupan yang sampai segitunya gitu loh. Dan saya sempat menyesal karena kenapa saya nggak ngorek gitu loh, untuk cari tahu gitu loh. Karena saya tahu saat itu dia ada sedikit masalah dengan keluarga, tapi saya nggak mengira sampai sedemikian memfrustasikannya gitu, Pak Johnson. Jadi saya rasa saya bawa ini topik, Pak Johnson, yaitu pertama-tama untuk kita suarakan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin merasakan
frustasi dan segala macam, ingat bahwa hidup itu memang nggak mudah. Dan terutama kita ada di hidup saat ini zaman yang sangat susah sekali. Tapi satu hal yang perlu diingat sama kita semua, you're not the only one that's going through it. Gitu loh. Anda bukan satu-satunya orang yang menjalani kesusahan ini, ya. Walaupun mungkin kesusahan saudara ya hanya saudara yang jalanin gitu ya Pak Johnson ya. Tapi bukan berarti kesusahan saudara adalah kesusahan yang paling terberat. Ya, saya percaya ada banyak juga orang lain yang melalui kesusahan yang sama beratnya atau bahkan kesusahan yang lebih berat gitu Pak Johnson. Gitu ya. Intinya jangan pernah merasa sendirian sehingga hilang harapan gitu ya. Ya, mungkin kita ada di masa dimana kita ada yang kehilangan kerjaan, ya, ada yang sakit penyakit dan lain sebagainya. Mari kita ingat bahwa selama hidup kita belum berakhir, maka segala sesuatu belum berakhir, Pak Johnson. Gitu ya. Jadi mari kita dorong terus diri kita, semangat kita gitu loh. Nah, ini untuk yang bermasalah. Tapi untuk kita yang nggak bermasalah bagaimana? Kita juga sangat bertanggung jawab akan hal ini, Pak Johnson. Kita perlu lihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin perlu kita jangkau, kita telepon ya. Telepon mereka gitu. Kita kan zaman sekarang lagi makin individual nih Pak Johnson. Karena kan takut, mau ketemu takut. Ya kan, takut nyebarin COVID gitu loh. Try to make some phone call to the people that you know or once knew, you know. Pokoknya coba reach out aja ke mereka gitu loh. Because maybe they're lonely. Maybe they're looking for somebody to call them. Mungkin mereka sudah lagi dalam keadaan frustasi, desperate, dan mungkin telepon saudara akan membuat suatu perubahan, Pak Johnson. Lu gimana kabarnya? Ya, keluar yuk, kita yamcha, sikie, makan, minum segala macam. Pak Johnson kan pasti banyak nih teman-teman lama nih. Mungkin Pak Johnson bisa coba teleponin lagi yang sudah lama, gitu loh. Lu gimana kabar? Karena kita memang nggak tahu saat ini semua orang kelihatannya oke-oke aja di Facebook segala macam, posting ini posting itu. Tapi mungkin mereka nggak tahu di balik semua itu apakah mereka sedang bergumul dengan luar biasa seperti itu. Betul. Jadi ajakan saya untuk teman-teman ya yang mungkin tidak mengalami masalah ini, kita sama-sama bertanggung jawabnya ya. Karena kalau saudara akhirnya dengar salah satu teman saudara seperti saya akan menyesal, percaya. Saya terbersit penyesalan benar-benar. Jadi kayak aduh, kenapa gua nggak coba ya kontak-kontak gitu loh teman-teman gua, lu gimana gitu loh. Jadi ya memang kita nggak akan jadi sempurna, tapi coba, maksudnya lebih mawas diri seperti saya katakan tadi, lebih sensitif lah, lihat situasi di kalangan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita mendeteksi ada orang-orang yang mungkin stres atau frustasi atau desperate gitu ya, coba jangkau, coba dekati. Setidaknya menjadi telinga bagi mereka Pak Johnson gitu. Itu sangat membantu gitu ya, dengerin keluh kesah mereka dan mungkin kita nggak ngerti untuk kasih masukan, dan kadang-kadang masukan kita juga berantakan, jadi nggak usah. Tapi kita kasih kuping kita untuk mereka bisa artinya meluapkan kekesalan atau kegelisahan atau kefrustasian mereka. Seperti itulah ya Pak Johnson ya. Iya. Pengennya ngobrol lebih banyak, tapi nggak ada waktunya karena Pak Johnson harus kasih KT News sebentar lagi. Jadi kita langsung dengarkan dulu sebuah lagu, dan setelah kita dengar satu lagu berikut ini, maka kita akan langsung masuk ke dalam KT News Makau. Sebuah lagu dari Raisa dengan judul Serba Salah di acara Kubang, channel Kumbang. Kumpul bareng yo.